Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana? Masih semangat ya? Baik, nah sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Yuk kita sama-sama. Nah yang pertama kita akan mengenal pekerjaan pengrajin kayu. Nah di sini kamu amati anak-anak, ada gambar orang yang sedang mengrajin kayu ini ya, mengolah kayu sehingga nanti menjadi almari, ada lagi bisa menjadi kursi, meja dan lain-lain. Nah, apakah kamu tahu sumber daya alam apakah yang digunakan? Nah, yang kedua, bagaimana prosesnya? Proses mengolah sehingga menjadi barang jadi. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada gambar ya. Nah, proses tadi awalnya adalah dari apa? Dari tanaman ya. Sumber daya alam ya berupa kayu ya. Nah, kayu ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Akan tetapi kita wajib menghemat. Kenapa? Kalau kita menggunakan secara terus-menerus, maka lama-lama juga habis kalau kita tidak melestarikan. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Kok bisa menjadi mebel tadi ya, lemari tadi ya. Nah, ini prosesnya. Di sini melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dari membuat pengrajin tadi. Apa saja? Yang pertama awalnya adalah dari menebang pohon. Nah, ini pemotong kayu. Nah, setelah dipotong, kayu ini diangkut. Nah, ini melibatkan siapa ini? Sopir ya. Sopir angkut kayu. Kemudian, kayu-kayu tadi diolah oleh pengrajin kayu. Nah, ini pengrajin kayu sehingga menjadi almari, menjadi kursi, meja. Nah, setelah itu, barang dikirim ke toko untuk dijual. Nah, pekerjaan yang ada di sini apa? Seorang pedagang. Nah, sehingga yang terakhir sampai kepada yang pembeli. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam pengrajin mebel ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, sila ketiga Pancasila ini mempunyai makna. Yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua cinta damai dan persatuan. Yang ketiga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini maknanya ya. Nah, ini contoh lain pengamalan Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Ini di sekolah ini ada kerja bakti secara bersama-sama. Ini memupuk apa? Rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini di masyarakat ada kerja bakti ya. Juga tujuannya adalah memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Masih banyak lain contohnya ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar pemanfaatan barang bekas. Nah, barang bekas seperti apa anak-anak yang kamu tahu? Ini ditampilkan contoh, ini ada plastik ya. Plastik yang disulap menjadi tas. Wah, ada yang menjadi dompet kecil ini ya. Nah, ini ada botol-botol plastik menjadi bunga. Nih, bunga. Ada dari kardus menjadi kincir angin. Nah, ini menjadi bigora. Nah, ini semua adalah dari barang-barang bekas yang sayang kalau harus dibuang langsung ke tempat sampah. Karena apa? Sampah itu dapat diolah anak-anak dengan berbagai cara. Ya. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak membuang sampah terlalu banyak. Makanya kita bisa mengolah. Dengan apa? Ini yang pertama, R yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi kemasan barang. Misalkan kresek atau plastik, ini kita kurangi ya.
kita kurangi barang-barang yang sekiranya bisa menghasilkan sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah memakai kembali. Gunakan barang yang bisa digunakan berkali-kali, ya. Misalkan tidak sekali langsung buang, ya. Bisa digunakan berkali-kali. Kemudian recycle, mendaur ulang. Kita manfaatkan dengan cara mendaur ulang. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini hasil daur ulang. Botol plastik dibuat menjadi, nah ini bunga plastik, ya, dan macam-macam sebagainya. Yang terakhir adalah replace, mengganti. Artinya di sini mereplace itu apa? Mengganti barang yang sekiranya cuma bisa dipakai cukup sekali. Nah, kita ganti menjadi barang yang sekiranya bisa digunakan berkali-kali. Contoh misalkan kresek kan cuma sekali loh ya. Nah, itu kita ganti menjadi kantong tas untuk belanja yang asalnya dari kain, itu bisa digunakan berkali-kali. Nah, yang terakhir kita akan belajar proses pembuatan kain, ya, menjadi baju. Ini tentunya menjadi kain, ya. Nah, awalnya ini ada gambar di buku paketmu juga ada. Ini adalah tanaman kapas. Nah, bunga kapasnya ini yang diambil. Nah, setelah itu bunga kapas dipintal kapasnya sehingga menjadi benang. Nah, benang kemudian ditenun. Nah, ini menenun benang sehingga menjadi kain. Nah, kain belum bisa jadi baju kalau tidak diapakan, dibuat pola dulu, ini menggambar polanya lalu dijahit sehingga menjadi baju seperti yang kita pakai sehari-hari, ya. Nah, ini adalah proses pengolahan benang menjadi kain, ya. Nih, ya, kapas, benang, kain menjadi baju. Nah, dari manakah benang itu berasal? Yang pertama ada yang bernama bunga kapas. Ini contohnya tanaman bunga kapas. Bisa diubah menjadi benang. Yang kedua dari ulat sutra. Nah, ulat sutra ini adalah penghasil benang terbaik, ya. Hasilnya sangat baik sekali dibandingkan bunga kapas seperti ini. Akan tetapi harganya juga mahal. Karena bahannya dari apa ini? Dari kepompong ulat sutra. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa mengamati. Nah, yang pertama ini adalah video bahan dari bunga kapas yang asalnya dari bunga kapas dipintal menjadi benang lalu menjadi kain. Nah, ini prosesnya ada di tautan link berikut ini. Nah, berikutnya ada bahan dari kepompong ulat sutra. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita amati melalui tautan di link berikut ini. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Ya, jika kurang jelas nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Eko. Sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.